Jika Anda menggunakan pernyataan if dan else, program ini dapat berjalan dalam dua arah. Jika bagian syarat adalah true, bagian pernyataan dari pernyataan if akan dijalankan. Dan jika bagian syarat false, bagian pernyataan dari pernyataan else dijalankan. Dalam contoh yang kita lihat terakhir kali, pakai jaket dicetak. Jika suhunya lebih rendah dari atau sama dengan 10 derajat, dan jangan pakai jaket dicetak jika suhunya lebih tinggi dari 10. Namun, sepanjang hidup, Anda sering harus memilih dari lebih banyak opsi. Bukan hanya dingin dan tidak dingin ketika kita berpakaian, tetapi tergantung pada seberapa dinginnya Anda harus memutuskan apakah akan mengenakan lengan pendek, lengan panjang, atau jaket. Atau ketika profesor memberikan nilai kepada siswa, bergantung pada skor A, B, C, D, atau F, ia perlu memutuskan salah satu di antara 5 nilai. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa mengekspresikan ini dengan Python? Sampai sekarang, itu dapat diekspresikan cukup hanya menggunakan pernyataan if dan else. Misalnya, jika suhunya 5 derajat karena lebih rendah dari 10 derajat, kita memakai jaket. Namun, jika suhu 13 derajat, itu tidak lebih rendah dari 10 derajat, jadi masuk ke bagian pernyataan dari pernyataan else. Di bagian pernyataan dari pernyataan else, ada pernyataan if dan else yang lain. Jika suhunya 13 derajat karena lebih rendah dari 15 derajat, kita memakai baju lengan panjang. Hasil yang mungkin adalah jaket, lengan panjang, lengan pendek, ketiga hasil ini. Namun bayangkan ada lebih banyak kemungkinan. Misalnya profesor memberikan nilai, ada 5 kemungkinan A, B, C, D, dan F. Kemudian kodenya ditulis seperti ini. Jadi bagaimana kelihatannya? Ini terlihat sangat berantakan menurut saya. Sekilas sulit dilihat, dan sangat tidak nyaman melihat semua identasi ini. Ini tidak seburuk itu, karena kita hanya memiliki 5 kemungkinan sekarang. Itu akan menjadi kacau begitu kemungkinan bertambah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Kita dapat melihat pola dalam kode ini. Itu terus-menerus menggunakan pernyataan else dan pernyataan if di dalam bagian pernyataan dari pernyataan else. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan pernyataan elif, yang merupakan kombinasi dari pernyataan else dan if. Jika Anda perhatikan, saya mengambil bagian else dan if pada kode di sebelah kiri dan mengubah semuanya menjadi elif. Mari lihat kode di sebelah kanan. Jika skornya adalah 93, bagian syarat dari pernyataan if adalah true. Maka pernyataan if akan beralih ke bagian pernyataan dan siswa akan mendapat A, dan sisanya akan diabaikan. Apa yang akan terjadi jika skornya 74? Untuk memulainya, selalu periksa bagian syarat terlebih dahulu. Karena 74 poin lebih besar dari atau sama dengan 90 poin, itu akan menjadi false. Kemudian, memeriksa pernyataan elif tepat di bawahnya. 74 poin juga tidak lebih dari 80 poin, dan jadi keluar false lagi. Kemudian, memeriksa pernyataan elif di bawahnya karena 74 poin lebih dari 70 poin, hasilnya true. Beralih ke bagian pernyataan dari pernyataan elif ini, dan siswa mendapat C dan sisanya diabaikan. Lalu, apa yang akan terjadi jika nilainya 38? Bagian syarat dari pernyataan if jelas akan false, dan bagian syarat pertama dari pernyataan elif adalah false, dan bagian syarat kedua dari pernyataan elif adalah false, dan bagian syarat selanjutnya dari pernyataan elif adalah false. Dan terakhir, itu akan beralih ke bagian pernyataan dari pernyataan else, dan siswa akan menerima F. Seperti yang Anda lihat, ada 5 bagian pernyataan, tetapi hanya bisa dieksekusi pada satu bagian pernyataan. Itulah poin utama dari pernyataan elif. Sekarang bandingkan 2 kode ini. Kode di sebelah kiri dan kode di sebelah kanan yang bekerja secara sama persis. Tetapi pernyataan elif membuat kode lebih mudah dibaca. Dapat dikatakan bahwa kode di sebelah kanan adalah kode yang lebih baik karena lebih nyaman dibaca.